tips ataupun apa yang dibutuhkan menjadi leader yang baik. Yang pertama adalah dia harus memiliki jiwa yang murni, jiwa yang ikhlas. Nggak ada tujuan buat cari jabatan, nggak ada tujuan buat diagung-agungkan. Aku ini adalah ketua, nggak ada kayak gitu. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada. Pada hari ini saya sedang bersama dengan Ahmada Ihsan Mahiru. Oke, yang teman-teman mungkin sudah tahu siapa beliau sebelumnya, karena teman saya ini sekarang menjabat sebagai Ketua Angkatan KIPK tahun 2020. Oke, kalau boleh tahu Ihsan ini dari mana asalnya? Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dahulu. Oke, silakan. Mungkin biar teman-teman juga lebih enak dan enjoy juga menikmati video ini ya. Oke. Karena memang video ini memang sangat bagus dan sangat hebat juga, bisa mengadakan hal yang membantu kita mendapatkan informasi dan juga pengalaman, di mana informasi ini juga akan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan diri saya adalah Ahmada Ihsan Mahiru. Asalnya dari Kota Madiun, saat ini semester 4 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana saat ini saya juga mendapatkan amanah buat menjadi Ketua Angkatan KIPK 2020. Oke. Jadi asal Madiun? Ya, benar, Madiun. Oke, Madiun teman-teman. Kalau mungkin teman-teman sedang ke Madiun, terus ketemu Ihsan, mungkin bisa disapa ya, di jalan. Benar. Dan sangat terbuka sekali buat teman-teman sekalian. Oke. Nah, di podcast hari ini teman-teman, topik yang mau kita bahas nih ya, yaitu tentang bagaimana sih cara menjadi leader yang baik buat anggota. Yang mana kalau kita sudah terjun di masyarakat, bagaimana kita itu bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang baik, yang bisa mengayomi masyarakat gitu. Masya Allah. Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu ke Ihsan. Sebelum menjadi Ketua Angkatan KIPK tahun 2020 ya? Oke. Apakah ada rencana sebelumnya ingin menjadi ketua itu? Apakah ada? Oke, baik. Terkait dengan menjabat atau menginginkan suatu jabatan lah teman-teman. Jadi suatu amanah yang sangat penting, di mana ketua itu adalah orang yang bisa membawa anggotanya, bisa membawa juga organisasinya menjadi lebih baik lagi, di mana kalau kembali kepada diri saya pribadi jujur tidak ingin mendapatkan suatu amanah yang sangat berat. Karena Ketua Angkatan KIPK 2020 adalah amanah yang sangat berat. Sangkutannya adalah dengan kemahasiswaan, dengan beasiswa sendiri, juga dengan anggotanya. Begitu. Jadi awal saya menjadi Ketua Angkatan, kalau boleh diceritakan, ketika pencalonan itu di TMTK kalau nggak salah, TMK. Iya, pernah Ta'aruf itu ya. Mahasiswa KIPK. Nah, saat itu memang kita langsung mengadakan pemilihan ketua angkatan, mengajukan diri masing-masing. Dan dari pilihan ataupun yang mencalonkan nomor 1 dan nomor 2, itu menunjukkan bahwasanya mereka, apa sih tujuan kamu kalau jadi ketua angkatan, ataupun apa yang ingin kamu dapatkan ketika menjadi ketua angkatan. Dan masing-masing mereka menyebutkan ingin menambah relasi, bagus. Kemudian ingin mengembangkan skill tadi, bagus. Tapi dari semua jawaban-jawaban yang mereka berikan sangat bagus sekali memang, tapi kembalinya kepada diri mereka masing-masing, tidak kepada organisasi tersebut. Jadi akhirnya saya memberanikan diri, niat tidak niat karena rasa peduli saya yang memang besar juga buat peduli dengan teman sendiri. Jadi saya mencalonkan diri seperti itu. Jadi tidak ada niatan apapun dalam ketua angkatan seperti itu. Oke, jadi nggak ada niatan ingin menjadi ketua ya? Benar. Tapi karena kondisinya mungkin teman-teman yang lain pada nggak mau. Betul juga. Terus akhirnya kamu memberanikan diri untuk menjadi ketua. Iya, betul. Karena kalau tidak ada orang yang berani, siapa lagi? Kalau nggak ada orang yang ibaratnya tuh menuntun, siapa lagi? Gitu. Termasuk saya juga. Masya Allah. Ya, saya juga sebagai anggota ya juga mengapresiasi kamu, San. Jadi kamu ini orangnya semangat gitu. Alhamdulillah. Jadi ketua itu juga bisa mengayomi gitu. Menurut penilaian saya seperti itu. Alhamdulillah kalau memang penilaian dari Firman seperti itu, dan memang menambah semangat saya juga kalau ini anggota saya
menyemangati diri saya juga. Berarti saya alhamdulillah harus lebih baik lagi. Iya. Seperti itu kan ya. Oke. Terus apa sih visi dan misi kamu ketika menjadi ketua angkatan itu? Baik. Ketika pemilihan ketua angkatan KIPK 2020 memang sebenarnya adalah sesuatu yang spontanitas dari kepedulian hati saya pribadi, dan saya sampaikan ketika itu visi saya adalah membawa angkatan ini lebih baik lagi, lebih erat dan lebih kompak, mengembangkan skill dan minat bakat teman-teman semua. Dan misi saya menyediakan wadah bagi teman-teman untuk mengembangkan minat bakat tersebut, menyediakan wadah bagi kita untuk silaturahminya lebih erat dan seperti itu. Jadi lebih ke kekeluargaan ya? Benar. Ya. Karena memang angkatan ini kalau kita posisikan dan porsikan dengan hal yang formalitas kayak agenda-agenda harus ini harus itu, nggak bakal jalan. Karena memang konsep awalnya adalah kekeluargaan. Bagaimana kita bisa merangkul, bagaimana kita bisa membawa ini bersama-sama. Dan bagaimana mungkin kita bisa memahami satu sama lain. Betul, sangat penting. Iya. Jadi KBMB terus KIPK itu identik dengan kekeluargaan ya? Benar sekali. Oke. Dan memang kalau dari KIPK itu, ini adalah sebuah beasiswa yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa secara umum di Indonesia dan khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Benar. Dan ini pun sangkutannya dengan kemahasiswaan, kemudian dengan beasiswa itu sendiri, kemudian dengan anggotanya dan juga dengan pemerintah. Ini adalah amanah rakyat yang mana untuk menjalankannya adalah tanggung jawab yang besar. Oke. Gitu. Dan di sepanjang perjalanan saya sebagai ketua angkatan, memang saya mendengarkan banyak sekali suka dukanya teman-teman, perjuangan teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa ini dan juga bisa tetap berkuliah walaupun dengan ekonomi yang terbatas gitu. Jadi mau tidak mau saya merasa terpanggil lagi untuk bisa membawa angkatan ini lebih baik lagi, masuk bersama, lulusnya pun juga bersama. Seperti itu. Nawasena mendunia. Betul. Memang menjadi suatu kebanggaan bisa membawa keluarga Nawasena ini. Yang mana moto kita adalah Nawasena satu keluarga, Nawasena mendunia. Dan kebetulan kita sekarang lagi menggunakan jasket angkatan ya. Alhamdulillah, jasket kebanggaan kita bersama. Jasket kebanggaan kita buat podcast. Yang kemarin saya sama Suganda teman-teman, sekarang saya bersama Ihsan. Masya Allah. Dan sama-sama memakai jasket. Betul. Oke, jadi itu adalah visi misi kamu ya? Betul. Oke, San, lanjut ya. Terus apa sih manfaat yang kamu dapetin, yang kamu rasakan setelah menjadi ketua itu apa? Oke, baik. Jadi sebenarnya ketika kita berorganisasi, kita pastinya juga mendapatkan benefit ataupun manfaat dari organisasi tersebut. Mau tidak mau, sengaja nggak sengaja pasti dapat. Entah kita ketua ataupun anggota, kita akan mendapatkannya. Dan di organisasi memang sangat penting. Saya pun menjadi ketua angkatan di sini mendapatkan beberapa benefit, diantaranya selain relasi yang pertama, karena memang KIPK ini tidak hanya pada satu jurusan saja, tapi dengan berbagai jurusan, nggak hanya satu fakultas, tapi juga dengan berbagai fakultas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Atau bisa dibilang semua jurusan di UIN itu betul dapat. Sekali. Dan selain dengan relasi, saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman. Saya bisa menyelesaikan masalah teman sendiri, saya pun juga bisa memahami orang lain. Jadi ada kepekaan yang saya dapatkan dari psikologis orang tersebut. Dan selain itu saya juga merasa bangga, senang bisa membantu orang lain. Dalam artian kalau kita mendapatkan amanah yang seperti ini, kita juga mendapatkan pahala yang besar juga. Allahumma amin, seperti itu. Jadi kamu ini termasuk tangan kanannya kemahasiswaan ya? Oh, mungkin masih di bidang beasiswa, benar kan? Masih belum cukup kayaknya. Kita kan nggak bisa teman-teman langsung chat bapak kemahasiswaan tuh nggak bisa, harus melalui ketua, ketua terus melalui mungkin langsung kemahasiswaan ya. Betul. Jadi ada prosedurnya. Jadi teman saya Ihsan ini menjadi ketua sekaligus menjadi teman curhat. Masya Allah. Ya semoga masih tetap bisa gitu. Karena membantu sekali teman-teman yang mungkin ada kendala, ada masalah, mungkin ada unek-unek yang mau diungkapkan terkait beasiswa ini ke Ihsan ini. Ya menjadi orang yang sebagai tempat curhat gitu ya. Iya, ke Pak Ihsan.
Alhamdulillah memang bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman, juga bisa bermanfaat di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebuah kebanggaan, sebuah kesempatan yang mungkin tidak didapatkan oleh semua orang. Dan dengan pengalaman tersebut, kita juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Contohnya seperti kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan seorang pejabat, berkomunikasi dengan orang di luar lingkup kemahasiswaan ataupun mahasiswa itu sendiri, begitu. Jadi hubungan kamu nggak cuma ke mahasiswa aja ya, tapi ke dosen. Ya, seperti itulah. Ya, ke sivitas akademik yang lain di UIN ya. Oke. Jadi itu tadi teman-teman, manfaat menjadi ketua KIPK menurut Ihsan Mahyiru. Oke, terus di saat kamu menjadi ketua, San, tak terlepas dari manfaat tadi yang kamu sebutkan. Ya. Nah, itu apakah ada kendala gitu? Kendala tentunya setiap organisasi, setiap komunitas pasti memiliki kendala. Tidak ada komunitas ataupun organisasi yang menurut saya berjalan dengan lancar. Ya, begitulah. Ya. Dan sebagai ketua angkatan saya mendapatkan berbagai kendala-kendala. Mungkin kalau disebutkan juga banyak, tapi beberapa saja. Di antara ini adalah angkatan yang online, bukan offline. Jadi kita harus bisa menjaga komunikasi, harus bisa memberikan respon yang positif, yang aktif, baik itu dengan kemahasiswaan, dengan anggota itu sendiri, ataupun dengan pengurus di KBMB, seperti itu. Jadi hal yang terberat adalah komunikasi. Dan ketika ada problem, ada kendala dengan teman kita yang itu adalah kendala yang besar, yang mengharuskan kita untuk bertemu, itulah yang menjadi problem terbesar bagi saya. Itu ya? Iya. Jadi nggak punya masalah tapi ikut harus menyelesaikan masalah. Seperti rasanya jadi orang yang menyelesaikan masalah orang lain, ngurusin masalah orang lain. Masalah sendiri mungkin belum terselesaikan, tapi harus menyelesaikan masalah orang lain. Menjadi kemanusiaan gitu ya. Ada tugas tambahan. Jadi gitu ya. Iya, menjadi amanah yang berat juga. Iya, karena amanah itu juga harus, ya setidaknya kita harus bisa menjaganya, melaksanakannya ya. Itu tadi teman-teman. Bukan hanya menjabat sebagai ketua, namun ketika kita ikut organisasi atau ikut komunitas atau apa, itu pasti punya masalah, punya kendala gitu ya, yang harus diselesaikan. Terus bagaimana cara kamu menyelesaikan kendala tersebut, San? Nah, baik. Jadi begini teman-teman. Di dalam angkatan saya pribadi, angkatan saya dan teman-teman angkatan 2020 ini memiliki sistem. Yang mana sistemnya adalah yang paling bawah itu adalah PJ jurusan yang menaungi jurusannya masing-masing. Jadi kita sudah bedakan, kamu jurusan teknik matematika, kamu jurusan farmasi. Jadi dibeda-bedakan. Dan tiap jurusan memiliki 2 PJ jurusan. Setelah itu ada ketua dan wakil ketua angkatan sebagai penyampaian aspirasi, sebagai penyampaian problem dari PJ. Jadi teman-teman menyampaikan masalah problemnya kepada PJ jurusannya, PJ jurusannya menyampaikan kepada ketua angkatan dan wakilnya. Nanti ketua angkatan akan menyampaikan kepada pengurus KBMB ataupun kepada kemahasiswaan secara langsung, seperti itu. Jadi kita terorganisir dengan baik, meskipun ada kendala tentunya. Tidak Jadi, ada yang terurus. Kamu nggak bekerja sendiri ya sebagai ketua ya? Tapi kalau bekerja sendiri mungkin akan capek mungkin. Iya benar. Sebagai suatu organisasi kita tidak bisa berjalan dengan pincang. Apa yang dimaksud dengan pincang? Jadi gini, antara ketua dengan anggota ataupun antara pengurus dengan anggota itu harus sejalan, harus saling mensupport, dan tidak bisa kita berjalan sendiri. Kalau satu kaki melangkah maju, satu kakinya nggak mau gerak, ya sama saja. Itu akan menjadi penghalang bagi kita. Jadi kalau ada anggota yang bermasalah, walaupun satu, itu harus diselesaikan dengan langsung. Kalau satu orang nggak diselesaikan, yang lain juga ikut-ikutan. Satu problem nggak diselesaikan, yang lain akan bertumpuk. Seperti itu. Jadi kita akan kesulitan di akhir-akhirnya. Menjadi beban baik mental kita ataupun bagi tubuh kita yang kecapean seperti itu. Bukan beban keluarga ya? Bukan. Beda lagi kalau keluarga. Oke, karena kita juga masih single ya, San ya? Betul. Oke. Ngomong-ngomong, kamu apakah udah punya calon, San? Masya Allah. Jadi kalau dibilang calon ataupun ingin mencari calon, saya pribadi belum menuju ke situ. Karena memang tujuan saya di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim yang tercinta ini adalah belajar, kuliah, menggapai cita-cita dahulu. Baru step berikutnya adalah
kerja dulu, habis itu baru menikah. Jadi intinya sukses dulu baru menikah. Betul. Gitu ya. Oke, lanjut San ya. Nah, ini yang pertanyaan saya tunggu-tunggu. Bagaimana tips menjadi seorang leader itu menurut kamu gimana San? Oke, jadi menjadi leader yang bagus. Iya. Leader yang top lah. Jempol banget. Ya, jempol 2. Betul. Nah, ini kalau menjadi leader, kita harus memiliki beberapa basic atau skill, teman-teman. Nggak bisa suatu amanah itu dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki skill ataupun basic. Kecuali ada support system. Beda lagi kalau itu. Nah, lalu apa sih tips ataupun apa yang dibutuhkan menjadi leader yang baik? Iya. Yang pertama adalah dia harus memiliki jiwa yang murni, jiwa yang ikhlas. Nggak ada tujuan buat cari jabatan, nggak ada tujuan buat diagung-agungkan. Aku ini adalah ketua, nggak ada kayak gitu. Tapi yang bisa melebur dengan anggotanya, kemudian nggak ada rasa-rasa ingin menunjukkan dari dirinya sendiri, nggak ada. Kemudian yang kedua adalah dia harus bisa komunikatif dengan anggotanya. Komunikasi itu sangat penting antara anggota dengan ketuanya, itu harus sinkron. Nggak bisa kita ketuanya mau ini, anggotanya nggak bisa diatur karena komunikasinya nggak baik. Oke. Jadi ketua pun juga terdukung dengan anggota, anggota pun juga terdukung dengan ketuanya. Yeah. Kemudian yang ketiga, ketua tuh harus bisa mengambil tindakan. Ini waktunya tegas, ini waktunya memberikan kelonggaran kepada anggotanya. Nggak bisa kita satu program kerja harus jalan, tapi tidak memerhatikan kondisi pada masing-masing anggota. Kemudian kalau anggotanya nakal nih, anggotanya nggak mau gerak, ya ketua juga harus berani tegas. Jadi ada batasan di mana ketua itu harus melebur juga, harus tegas juga dengan anggota. Dan kemudian ketua itu harus mau meluangkan buat anggotanya. Harus terbuka dengan anggotanya. Nggak bisa ketua itu hanya fokus pada kepentingannya saja sebagai ketua, tapi juga harus memperhatikan pendekatannya dengan anggota. Seperti itu. Jadi itu tadi teman-teman ya. Kalau kita jadi pemimpin, menjadi leader, jangan kita merasa menjadi pemimpin gitu. Betul. Ya. Walaupun kita seorang pemimpin. Betul. Gitu. Saya teringat bedanya pemimpin sama bos. Benar. Ya, saya teringat itu. Kalau pemimpin kan kita nggak bisa menyuruh, kamu harus melakukan ini dalam waktu sekian. Kita nggak bisa. Ya. Beda lagi sama bos ya. Harus segini, harus selesai ya, harus itu, harus. Betul. Kita harus menyesuaikannya. Ya. Karena memang, dibayar. Memang semuanya harus dilakukan dengan bersama. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Oke. Mungkin kalau teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin ya kita mungkin bisa belajar ke Ihsan juga ya. Tentunya semua orang adalah belajar. Iya. Belajar dengan menonton video ini itu juga termasuk belajar ya. Iya, ada pelajaran dalam video ini. Iya, karena mungkin video ini bisa mengedukasi kita untuk bisa mengembangkan skill kita untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Oke. Dan yang terakhir San ya. Iya. Apa pesan kamu ke teman-teman? Mungkin apa yang kamu ingin sampaikan biar lebih semangat, atau mungkin dari teman-teman sendiri nanti juga ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, ini silakan bisa kamu berikan motivasi gitu. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, tentunya dengan ya ala kamu gitu. Menurut kamu gimana? Ya, baik. Jadi begini teman-teman, menjadi pemimpin beda dengan menjadi bos. Seperti yang disampaikan oleh Mas Firman tadi. Dalam kepemimpinan kita tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita harus memperhatikan anggota kita, baik itu secara langsung dalam keorganisasian tersebut ataupun di luar keorganisasian tersebut. Contohnya ketika anggota itu memiliki problem, kendala di keluarganya, kita nggak bisa kamu tuh harus datang jam segini ataupun kamu harus melakukan ini jam segini, nggak bisa. Tapi kita tanyakan dulu, kamu tuh kenapa kok nggak bisa seperti ini? Kemudian, oh begitu. Ya kalau saran dari aku seperti ini, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan anggota kita. Kemudian harus komunikatif, dijaga komunikasinya antara kita dengan anggota kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus berani mengambil tindakan, berani membuat keputusan, dan juga kita harus memiliki planning ataupun apa yang ingin kita lakukan, yang ingin kita rencanakan buat kemajuan kita bersama. Dan satu lagi adalah no leader just together. Jadi tidak ada
kata-kata bahwasanya aku adalah atasan kamu. Kamu adalah bawasan aku. Jadi kita semua adalah sama. Kita menjalankan organisasi ini bersama, kita mencapai tujuan ini bersama. Selalu tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita adalah kebersamaan, suatu kesatuan, bukan suatu yang satu, begitu. Jadi harus saling memahami satu sama lain ya, San? Benar. Antara ketua dan anggota gitu. Betul. Mungkin cukup sekian podcast hari ini ya. Ya. Tadi saya lupa nggak tanya kabar. Insya Allah, alhamdulillah. Apa kabar sehat. kabarnya? Sehat walafiat. Oke, mungkin di lain waktu kita bisa podcast lagi dengan tema yang berbeda ya. Ya. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sekian dari saya, Firman Solihudin, Ahmada Ihsan Mahiru. See you and salam Motivasi.